Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa uhayyikum tahiyatan tayyibatan min indillahi mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Qurrata A'yun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita tengah berada di pertengahan bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Satu bulan yang sangat istimewa, satu bulan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat, memuliakan hari, dan memuliakan bulan dari yang lainnya. Ramadan adalah satu bulan yang dimuliakan dari bulan-bulan yang lainnya, sehingga disebut sebagai Sayyidus Syuhur atau tuannya bulan-bulan. Sebagaimana juga hari Jumat itu disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau tuannya hari-hari. Karena itu Ramadan memiliki satu keistimewaan dan merupakan satu hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan rahmah, merupakan satu implementasi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu-pintu surga dan menutup semua pintu-pintu neraka. Pada bulan ini pahala-pahala juga dilipat gandakan dan kebaikan-kebaikan di sini diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan ini merupakan bulan yang sangat-sangat istimewa sekali. Pada bulan ini juga ada satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Di bulan Ramadan ini juga ada yang disebut dengan malam ataupun suasana atau kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita dan kita dibebaskan dari api neraka, yang disebut dengan itqun minanar. Ini bisa disimpulkan dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan ini, yaitu nanti di akhir 10 malam akhir daripada Ramadan ini ada namanya Lailatul Qadar seperti yang saya sebut tadi. Dan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, sebagaimana ditanya oleh Sayyidah Aisyah, doa apa yang lebih baik kita ucapkan pada bulan ini. Rasulullah menjawab, doa yang baik diucapkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Ya. Apa yang disebut dengan al-afu? Al-afu itu dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai al-mashu atau penghapusan. Jadi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berkenan pada
malam Lailatul Qadar ini menghapuskan semua dosa-dosa kita. Apa perbedaan antara al-ghufran dengan al-af? Kalau al-ghufran itu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu dinolkan ya. Tapi kalau al-afu itu dihapuskan sama sekali, sehingga tidak ada jejak-jejak daripada dosa atau daripada kesalahan-kesalahan kita. Inilah keistimewaan daripada Ramadan, sehingga manusia dengan modal tanpa kesalahan itu sudah bisa diterima sebagai seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dikategorikan sebagai hamba yang baik, dikategorikan sebagai hamba yang baik ya, yang soleh ya. Nah, dengan Ramadan ini, di dalam Ramadan ini ada fasilitas semacam ini, sehingga ini menambah keistimewaan daripada bulan ini. Keluarga besar Qurratu A'yun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyambut jika seandainya bahwa bulan Ramadan ini merupakan tamu agung, tamu yang istimewa, maka bagaimana kita menyambutnya? Ya, biasanya kita menyambut tamu itu tergantung oleh beberapa hal. Yang pertama tergantung oleh tamunya, kualitas tamunya. Siapa tamu yang akan kita sambut? Biasanya kalau tamunya itu tamu yang istimewa, tamu seorang pejabat dengan dengan pangkat yang tinggi, maka kita menyiapkan penyambutan itu dengan sebaik-baiknya, dan bahkan jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan penyambutan itu. Ya, jadi tapi biasanya kalau tamu itu tamu yang biasa-biasa saja, teman kita ataupun orang-orang yang biasa dalam pandangan kita, itu biasanya kita menyambut tamu itu dengan sikap yang biasa-biasa saja. Ya. Dan yang kedua, yang terkait dengan penyambutan ini biasanya terkait dengan kondisi batin kita. Ya, misalnya seperti ini. Misalnya kalau kita sedang enak badan, misalnya, kemudian kondisi batin kita enak, itu menyambut tamu dengan sukacita. Ya, tapi biasanya kalau kita sedang sakit atau kita sedang ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman dalam diri kita, itu biasanya kita menyambut tamu itu dengan kurang maksimal. Ya, nah, kita dalam menyambut tamu Ramadan ini harus kita menyiapkan dua hal. Satu, mempersepsikan bahwa Ramadan itu adalah sangat istimewa, bahwa Ramadan itu adalah tamu yang dia bukan sembarang tamu. Dia melebihi daripada presiden, dia melebihi daripada siapapun yang memiliki jabatan di dunia ini, karena dia menyangkut Ramadan ini menyangkut kehidupan kita dan keselamatan kita dan posisi kita nanti di akhirat. Oleh karena itu kita harus merubah cara pandang kita terhadap Ramadan. Karena kalau kita memandang Ramadan itu dengan pandangan yang sangat-sangat tidak istimewa, ya, dengan pandangan yang biasa, maka kita nanti refleksinya akan menghadapi Ramadan dan menyambut Ramadan itu dengan biasa. Yang kedua, kita menyiapkan batin kita, pikiran kita, diri kita untuk bisa fit ketika saat kita menyambut Ramadan itu. Ya, ketika batin kita itu dipenuhi dengan kemaksiatan, maka kita akan susah menyambut Ramadan. Ketika batin kita tidak tenang, maka juga tidak akan tidak akan fit ketika kita menyambut Ramadan, tidak akan maksimal dalam menyambut Ramadan. Oleh karena itu dua hal ini harus kita siapkan. Yang pertama, cara pandang kita terhadap Ramadan sebagai satu bulan yang sangat istimewa, sebagai tamu yang sangat istimewa, sehingga nanti kita akan menyambut dengan maksimal. Ya.
yang kedua, menyiapkan diri kita, pikiran kita, batin kita, semuanya serta jiwa kita untuk bisa menyambut Ramadan ketika saatnya datang, maka kita menyambut dengan sempurna. Nah, menyambut Ramadan dengan sempurna ini kita isi dengan 3 hal minimal. Yang pertama adalah asyam. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini barang siapa yang puasa Ramadan ya dengan dasar iman, ya, imanan wa ihtisaban, dan yang kedua adalah dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni. Jadi yang pertama adalah dengan puasa. Nah, puasa ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan awam. Tingkatan awam ini dia puasa hanya dia mencegah makan dan minum serta hubungan suami istri. Ya, ini tingkatan awam. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan khawas. Ya, tingkatan khawas. Tingkatan khawas ini adalah berpuasa seluruh badannya, seluruh anggota badannya itu ikut berpuasa. Jadi yang berpuasa bukan hanya saja perutnya dengan menahan makan, ataupun dorongan seksualitasnya, tapi semua anggota tubuhnya itu ikut berpuasa. Seperti halnya mata itu berpuasa dari melihat hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga demikian juga pendengarannya, juga demikian juga kakinya, langkahnya, kemudian tangannya, juga semua yang ada itu ikut berpuasa, terjaga daripada hal-hal yang menyebabkan kita berbuat dosa. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga adalah khawasul khawas. Puasanya orang yang sangat khusus dari yang khusus. Ya, orang yang khusus dari khusus ini tidak memikirkan dalam kehidupannya ini, dalam masa Ramadan ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada materialisme yang masuk di dalam pikiran dia, tidak juga masuk di dalam hati dia. Yang ada di dalam pikiran dia, di dalam hati dia, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa dari selain Allah ini adalah puasanya khawasul khawas. Ya, ini tentang puasa. Jadi untuk menyambut Ramadan ini kita menyambut dengan puasa dengan tingkatannya. Kalau bisa kita sampai kepada tingkatan yang tertinggi dari puasa ini, di mana batin kita, pikiran kita saat puasa ini tidak dipenuhi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-qiyam. Ya, al-qiyam. Qiyam ini adalah bangun malam, dengan mengisi malam-malam kita dengan ibadah, terutama adalah salatul qiyam. Ya, ini dan ini tidak cukup hanya dengan salatul tarawih, ya, tapi mengisi malam-malam kita itu dengan banyak qiyam. Ya. Maka setelah sholat isya kita sholat tarawih, kemudian di malam hari juga kita bangun sebelum menjalankan sahur, kita juga sempat untuk qiyam, ya, untuk tahajud. Ini dalam rangka untuk mengisi malam-malam kita ini agar lebih bermanfaat dan lebih berkualitas lagi pada bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah kita isi dengan Al-Quran, karena pada bulan ini adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga bulan-bulan ini yang terbaik adalah kita isi dengan Al-Quran. Kalau kita belum mampu menamatkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain,
inilah saatnya pada bulan Ramadan ini kita bisa menamatkan Al-Quran. Kalau kita biasa di bulan yang lain menamatkan 1 kali khatam Al-Quran, maka inilah saatnya pada bulan Ramadan ini kita bisa menamatkan lebih daripada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan sebanyak-banyaknya yang mungkin kita lakukan pada bulan Ramadan ini kita lakukan, karena inilah saat-saat yang tepat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit, membuka pintu surga, membuka semua kebaikan-kebaikan dengan melipatkan ganjaran-ganjarannya. Inilah saatnya kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita berinteraksi dengan Al-Qur'an bukan hanya dengan membaca, karena yang terpenting dari Al-Quran itu adalah kita bisa menangkap cahaya hidayahnya, sehingga bisa merubah kehidupan kita menuju kepada yang lebih baik lagi ya. Dan itu harus dengan tadabbur ya terhadap Al-Quran, dan hasil dari tadabbur itu adalah bisa merubah kehidupan kita menuju kepada yang lebih baik. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi itu kita mengisi Al-Qur'an, kita mengisi Ramadan dengan Al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini juga, ini kesempatan yang baik sekali. Kita bisa melakukan 30 kali haji atau umrah. Ya, dimana setelah sholat subuh, ini kesempatan yang baik sekali. Setelah sholat subuh kita itu bisa melakukan i'tikaf sampai terbitnya matahari, lalu kemudian kita tunggu sebentar dan kita sholat ya 2 rakaat. Itu sama dengan haji dan umroh. Dan siapa yang berhaji, siapa yang melakukan umroh pada bulan Ramadan itu sama dengan haji. Sehingga pahala ketika kita melakukan hal i'tikaf setelah sholat subuh itu pahalanya yang sangat luar biasa pada bulan Ramadan ini. Maka berhajilah pada bulan Ramadan ini 30 hari atau kurang daripada itu, tapi jangan banyak-banyak kurangnya, karena ini adalah kesempatan emas kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Intinya pada bulan ini adalah bulan kebaikan. Allah membuka ruang kebaikan, pahala surganya untuk kita bisa berpacu, untuk kita bisa manfaatkan, sehingga kita nanti bisa memiliki bekal yang yang cukup banyak untuk bisa menemui Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Perkenalkan, saya atas nama Suratin Khosiah, ibu 2 anak yang saat ini sebagai leader Khadijah Community, seorang distributor atau tangan pertama dari pabrik SR12, yang mana saat bulan Maret sudah memiliki lebih dari 2.000 pasukan penjualan dan 8 distributor. Bahkan alhamdulillahnya di saat perusahaan-perusahaan ternama gulung tikar PHK di mana-mana, kami justru menambah karyawan dan bisa beromset 500 juta setiap bulannya. Bisnis herbal skincare saat pandemi seperti ini mengalami pelonjakan permintaan pasar. Jadi cocok banget untuk kita atau untuk emak-emak yang ingin tetap berpenghasilan. Bahkan tim kami ada yang berpenghasilan sampai 40 juta per bulannya, hanya modal status WA buat jualan online produk SR12 ini. Jadi tidak menutup semua kalangan bisa ikut berpenghasilan dimanapun dan kapanpun. Boleh jadi Anda karyawan, pedagang kaki lima, guru, PNS, TNI, polisi, pengangguran, mahasiswa, semua bisa ikut jualan tanpa target penjualan karena kami bukan MLM. Best performance Sulatan Qosiyah, the winner of Umroh Sulatan Qosiyah, the winner of Rising Star 2020 Sulatan Qosiyah, winner Maxbook Air 2019 Sulatan Qosiyah, the winner 10 gram Sulatan Qosiyah. Rising Star 2019 distributor SR12